Saat ini kami sedang berada di ramnya UD Hairiyah yang berada di Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Longkip, Kota Sebulu Salam, Provinsi Aceh. Ram ini biasa mengelola hasil-hasil kebun petani kelapa sawit yang tergabung dengan kelompok tani Sukatani. Ada sekitar 100-an petani yang tergabung dalam kelompok tani itu. Nah, kami akan ngobrol dengan salah satu sopir yang selalu mengantar buah ini ke pabrik kelapa sawit, namanya Pak Joni Sinaga. Seperti apa suka dukanya menjadi sopir pengangkut TBS, nanti kami akan ngobrol. Bawa truk sawit ini kan nggak kayak truk biasanya ya. Iya. Harus muat dulu, terus bongkar, gitu. Nah, ini dimulai dari menjadi kernet dulu atau langsung? Atau Kalau round semua? sekarang sistem supir sawit sekarang tidak ada pakai kernet, Pak. Ada pakai kernet, kita udah jadi supir, kita langsung terjun, bawa langsung lapangan. Ya kernetnya itu kawan tukang muat lah. Setelah nanti mobil kita penuh, itu udah nggak berkawan lagi kita ke pabrik. Kita ada tunggal-tunggal itu. Oh gitu. Jadi kalau umpamanya ada risiko di jalan itu, kalau masih mampu kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri. Tapi kalau nggak mampu, nggak telepon kawan. Misalnya nih kan, abang jalan, jemput sampai ke Lokasi. ke lokasi atau gimana? Jemput ke lokasi, Pak. Kebiasaannya seperti apa nih? Biasanya ya kalau masa kita timbang gantung ya, itu di satu persatu kita jemput. Mulai jam 9 pagi itu udah siap-siap dulu, kita servis dulu mobil-mobil, kita perhatiin dulu semua. Jam 10 kan dah orang manen dah ada yang siap tuh, Pak. Baru kita jemput satu-satu semua lokasi. Itu biasanya butuh waktu berapa lama? Itu biasanya butuh sampai sore itu baru penuh, Pak. Oh, Satu harian. round lah gitu ya? Tahun kita datang satu persatu. Semenjak saya nggak capek, semenjak ini timbangan digital ini kan mobil kayak ini lah buahnya tuh yang datang. Jadi cuman dari pram pabrik. Pabrik. Kalau nanti ada sawit petani yang agak banyak, contohnya sampai 5 ton gitu, 4 ton, nah itu baru mobil besar yang langsung jemput. Oh, mulai ada ram ini kapan, Pak? Tahun 2019. 2019. Nah, mulai ngangkut TBS tadi Di tahun 2014. 2014 udah mulai itu ya. Oke. Kebayang nggak waktu itu apa saya pendapatan di sini seperti apa gitu ya, nyupir. Dan tadi Bapak bilang nggak ada kernetnya. Iya. Yang ada hanya tukang muat ini. Ini gimana? Dulu kan namanya kita ngerintis awal nih kan, Pak. Tahu lah namanya kita ngerintis baru pasti pahit lah, namanya ngerintis nggak ada yang manis. Pahit. Kalau bicara gaji, awalnya dulu saya pernah gaji cuma satu per bulan cuma 560.000. Karena kan omset kita belum banyak. Iya. Jadi trip kita pun belum banyak ke pabrik. Jadi gaji saya itu hanya sekitar 560.000 per bulan. Tapi dalam pemikiran saya yakin kalau ini memang dibenahi, ini kan usaha termasuk usaha keluarga. Iya. Nah, keluarga yang bisa, jadi kerjasama keluarga, dari rezeki keluarga juga berkembang. Tapi sekarang ini alhamdulillah mencukupi lah, Pak. Anak saya kuliah. Mulai lancar di tahun 2018, Pak. Itu sudah bisa berapa trip satu hari? Pada masa itu 2 mobil saya sendiri supirnya. Per hari bisa 5-4 trip. Jam 2 malam saya berangkat sendirian, jam 3 malam itu biasa. Bisa dibilang hampir 80% kita di luar.
20% lagi kita di rumah. Jadi orang rumah saya pun dia memahami kerjaan kita apa. Ya memang udah biasa, saya nggak pernah tidur rumah. Tidur saya di mobil itu. Makanya di mobil saya lengkap, ada bantal, ada jaket di situ Pak, ada sarung, lengkap semua di situ. Nah, selama dari 11 tahun ya, apa duka yang paling dirasakan? Dukanya